Dan kalau bertamu, ketuk pintu atau ucap salam 3 kali tidak dibuka, tidak ada menjawab, balik. Jangan tengok dekat tingkap situ. Tak boleh menyalahi kepada adab. Dalam hal ini jangan sampai tuan rumah merasa terbebani. Contohnya pergi dapur, dia menghaduk teh, dia kasih kuat dia punya sudu. Contohnya macam dia geram, nak lepas geram. Dan kita kalau bertamu rumah orang, jangan duduk di kursi yang kita suka. Nampak kursi sana, kursi macam cantik, itu besar sikit, ya kan, empuk. Alah, tamu ini kan bagi air putih sudah campur gula sikit, air gula selesai. Jangan kedekut layan tamu. Kalau yang datang orang-orang yang ini kan saya jelaskan dalam pertemuan yang lalu bahwasanya malaikat itu masuk ke dalam rumah Nabi Ibrahim tanpa meminta izin walaupun mengucapkan salam. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha." Kamu jangan masuk rumah yang bukan rumah kamu melainkan kamu minta izin dan mengucapkan salam. Dua hal yang berbeda. Izin dan juga salam. Salam. Izin, boleh saya masuk, seperti itu. Oleh hadza ketika ada seorang datang ke rumah Rasulullah SAW dan tidak minta izin langsung masuk, ditegur oleh baginda Rasulullah. Katanya, bagi tahu, boleh saya masuk? Macam tu. Adab bertamu, akhlak dalam bertamu, ada adab-adabnya. Kita kalau bertamu ke rumah orang, jangan duduk di kursi yang menghala ke dalam, menghala ke dapur. Jangan kita boleh nampak orang lalu dalam pergi dapur. Dan kita kalau bertamu rumah orang, jangan duduk di kursi yang kita suka. Nampak kursi sana, kursi macam cantik, itu besar sikit, ya kan, empuk. Lala, kita kena masuk, tanya, nak duduk di mana? Kalau kebetulan kursi yang diperintahkan duduk menghadap ke belakang, minta izin, boleh saya duduk tempat lain supaya tak nampak ke belakang. Karena baginda Rasulullah ketika orang datang ke rumah Rasulullah, dibuka pintu atau tirainya itu, terus orang itu menghadap ke pintu rumah. Kata Nabi, imma hakadha wa imma hakadha. Ini kalau kamu pergi rumah orang dan kamu ketuk pintunya, hendaklah kamu berada di sebelah kanan menghadap kiri, atau berada di kiri menghadap kanan, tapi bukan di hadapan pintu menghadap ke dalam. Karena kalau berdiri di depan pintu menghadap ke dalam, dibuka pintu, maka mungkin nampak ada orang belum pakai tudung, rumah belum rapi, jadi tuan rumah jadi malulah. Atau menghadap ke membelakangi pintu. Yang penting menjaga kehormatan rumah untuk tidak terlihat oleh kita keadaan yang kurang disenangi oleh tuan rumah. Itu adab dalam kita bertamu. Faham dong? Dan kalau bertamu, ketuk pintu atau ucap salam 3 kali tidak dibuka, tidak ada menjawab, balik. Jangan tengok dekat tingkap situ. Tak boleh menyalahi kepada adab. Kalau bertamu ke rumah orang, lalu kemudian tuan rumah kata, aku tak nak jumpa dengan kau, balik-balik saja, esok jumpa. Macam tu. Maka dalam hal ini yang disuruh balik, kena balik. Dzalika azka lakum. Yang demikian tu membawa rahmat kepada kamu. Ya subhanallah. Hatta tuan rumahnya itu tidak beradab, atau mungkin tuan rumahnya ada something emergency, kita datang daripada jauh pula, kemudian disuruh balik, tak diterima sebagai tetamu. Jangan marah, jangan merajuk. Kita pun diajar dalam Al-Quranul Karim, kalau dihalau daripada rumah orang ketika saat kita bertamu, itu adalah azka lakum. Demikian di dalam Al-Quranul Karim diajarkan bagaimana kita beradab, baik itu diterima sebagai tetamu atau kita diusir daripada menjadi tetamu. Qal idzakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun faragha ila ahlihi. Di sini pun juga jangan nampak ketika melayan kepada tetamu seakan-akan kita merasa berat atau rasa tak selesa atau rasa tak senang hati. Tapi digalakkan kita menampakkan keceriaan dan juga bersedia untuk melayan.
Tetamu yang datang ke tempat Nabi Ibrahim tidak memberitahu lebih awal. Maka Nabi Ibrahim keluar senyap-senyap menuju ke keluarganya dengan cepat. Faragha ila ahli, keluar senyap-senyap dan beritahu kepada keluarganya, siapkan makanan. Dengan begitu tetamu yang datang itu tidak merasa menyusahkan atau memberatkan kepada tuan rumah, sehingga dia rasa selesa sebagai tetamu dan bukan merasa menjadi beban ketika menjadi tetamu. Ketika ada seorang datang ke rumah salah seorang ulama, kemudian dibawa ke rumahnya karena datang daripada jauh tanpa memberitahu. Sampai di rumahnya orang alim ini, ternyata istrinya orang alim ini tidak ada. Maka orang alim pun layan tetamu itu dengan sendirinya. Dia pergi dapur, dia sediakan makanan. Kata tetamu itu, kalau tahu engkau yang akan layan, aku tak datang ke sini. Karena tidak mahu menyusahkan kepada tuan rumah. Dalam hal ini jangan sampai tuan rumah merasa terbebani sehingga mengambil satu tindakan yang menyebabkan tamunya kurang selesa. Faham dong? Contohnya pergi dapur, dia menghaduk teh dan kasih kuat dia punya sudu. Contohnya macam dia geram, nak lepas geram. Atau pinggannya itu cara letakkan pinggang dibanting pinggan itu. Jadi tamu rasa tak selesa. Tetamu yang tidak sopan bukan mesti layak dilayan dengan sikap yang tidak sopan. Tetap man kan yu'min billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa orang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah hormat kepada tetamunya. Nabi Ibrahim setelah didatangi tetamu segera pergi ke istrinya. Kalau kita ada tamu, sediakan makanan. Faja'a, segera makanan itu ready. Tidak ada kalimat segera kecuali memang sudah prepare. Tak perlu pergi kedai nak cari bumbunya kau, cari kayu bakarnya, ready sudah. Anytime, maksudnya hari-hari sudah sedia untuk melayan kepada tetamu. Seakan-akan Nabi Ibrahim ini diceritakan dalam sejarah, tak pernah rumah Nabi Ibrahim ini tak ada tamu. Paham dong? Beza dengan rumah-rumah kita zaman sekarang. Lagi-lagi rumah-rumah flat, nak cari parkir pun susah. Paham dong? Security tanya macam-macam. Wajarlah karena memang zaman kita bukan seperti dulu, banyak mencurigakan karena yang datang bukan semuanya lillahi ta'ala. Zaman yang sudah bertukar. Faragha ila ahlihi faja'a bi ajlin samin, datang dengan ijil, anak lembu samin yang gemuk. Ya subhanallah. Lesh ya Rab, kenapa Allah ini sebut anak lembu yang gemuk? Anak lembu settle lah, tapi gemuk katanya. Bagi layanan yang spesial. Tak kedegut layan tamu. Alah tamu ini kan bagi air putih sudah campur gula sikit, air gula selesai. Jangan kedekut layan tamu. Kalau yang datang orang-orang yang ini kan aku ada project dengan dia lah nak. Bila ada kepentingan pasang karpet merah, tolal badru alaina. Bila yang datang orang-orang surau ke orang kita punya geng subuh ni kan okey lah. Kasih nasi lemak pun jadi sudah. Layanlah tetamu karena tetamunya, bukan karena siapa tetamu itu. Kalau anda mampunya layan dengan nasi lemak, ya sudah. Itu memang sudah layanan terbaik anda itu. Dinilainya bukan nasi lemaknya, kemampuan anda untuk melayan kepada tetamu. Paham tom? Al-faja'a bi'ajlin samin. Dalam ayat yang lain, faja'a bi'ajlin hanidh. Hanidh mashwi, daging bakar. Dan itu adalah makanan kesukaan atau makanan istimewa. Ini tamu yang datang, tamu tak dikenali. Kalau yang datang tamu yang dikenali, lainnya beda.
faqarrabahu ilaihim. Makanan itu didekatkan kepada tetamu itu. Seperti mana jelaskan perbezaan yang buffet dan sekarang ini kan. Dahulu orang makan itu bersama. Ta'amul itsnain kafil thalathah, wa ta'amul thalathah kafil arba'ah. Makanan untuk 2 orang boleh cukup 3. Bila makanan sedia untuk 3 orang cukup untuk 4 bila makan bersama. Dan jarang sekali baginda Rasulullah makan pakai pinggan asing-asing macam zaman kita sekarang. Tapi makan satu dulang. Sama-sama makan. Faham tuh. Dan bila dihidangkan makanan, tak ada siapa yang mula makan kecuali yang dituakan dulu dengan membaca bismillah.